Oke, halo semuanya. Selamat datang di podcast Getting Better. Kali ini kita mau bahas bagaimana sih cara kita adaptasi dan dapat kerja di Korea. Bersama lagi gua Alfian dan ada teman gua di sini, Mea Mea, Jambul. dan juga ada Mas Dimas lagi di sini. Gua ada Dimas. Iya. Sebelumnya kan gue belum pernah jelasin nih background gue tuh apa di sini. Nah, sebenarnya gue tuh udah lulus dari tahun 2023 bulan Agustus. Dan gue lulus itu sempat kerja sebagai tour guide freelance. Oke. Dan gue setelah lulus tuh langsung ke Seoul buat cari kerjaan itu. Gue tour guide, fotografer juga, translator juga lah. Ini serabutan lah ini. Oke. Dan setelah itu gue ada tawaran dari kampus gue dulu, Donghua University, untuk ditawarin di kerjaan gue sekarang, nama perusahaannya Teung. Iya. Dan posisi gue di sini tuh sebagai HR Oke. di perusahaan Teung itu sebagai HR. Dan gue dapat dari ini tuh dari kampus gue yang tiba-tiba ngasih CV gue ke perusahaan gue, dan gue datang suruh interview aja. Bentar bro, sebenarnya itu dari gua. Oh iya, Yo, yang bener. sumpah, soalnya si IO tanya kan, Arsi, teman kamu siapa yang bisa ini itu? Kok nggak dipanggil Jambul? Oh, ada Jambulnya Mbak. Itu Kan nih, kalau di Korea itu kan misalnya nama gua nih tadi Iya. Mea Jambul. Kan Iya. yang dipanggil nama belakangnya. Kok tiba-tiba Arsi? kan Berarti bohong nih tadi IO, nih. IO ngasih nama saya Arsi coy. Gitu kan. Oke. Nah, terus gue bilang kayak, oh ada Alfian gitu. Soalnya waktu itu Alfian udah kerja terus dia nggak cocok kan, terus kontrak nggak mau diperpanjang lagi kan 3 bulan, masa apa bro? Probation. Ya masa probation. Internship lah istilahnya. Kayak ini ya, Iya. on job training gitu. Ya, Iya, on job dia training. merasa nggak cocok gitu kan, cerita gue bilang lu mau nggak kerja di Busan gitu kan, tapi gajinya nggak kayak di Seoul dong gitu kan. Oke. Lu mau nggak? Oh ya udah Mi, ikut aja gitu. Ya udah dikasih. Sebenarnya I tuh see. lu harus berterima kasih sama gue ya. Terima kasih Su. Gitu, sebenarnya. Oke, tadi sebenarnya kita nanti bahas detail sih. Sebenarnya kayak tadi kan Hmm. Alfian udah cerita tipis-tipis ya, teman-teman. Tapi kayaknya akan kita bahas lagi habis itu. Soalnya gue juga penasaran nih, gimana ceritanya Mia bisa masuk tempat kantor yang dia itu ngurusin kren. Gitu. Ya, makanya gue keren bro. Karena ngurusin keren ya. Bagus banget itu akhir-akhirnya bro. Oke. Oke, itu background dari gue. Bagian yang buat ada backgroundnya Mas Dimas nih, bagaimana nih? Oke. Sekarang setahu aku nih, Mas Dimas sebagai dosen ya di Iya. Busan University ya? Ya, di Busan National University. Oke, jadi sebenarnya untuk sampai level sini tuh gue juga sempet nyari-nyari kerja tempat lain dan segala macam. Ini tuh kayak opsi dadakan juga. Gitu ya, maksudnya Panjang lowongan- juga prosesnya. panjang. Kayak Jadi umur lu berarti. amin, semoga umur gue panjang. Ah. Kalau lu bilang umur lu pendek kan, gue bentar Iya, lagi makanya, itu ya kan. Betul Oke. sekali. Ya, banyak makanan asam dan Nah. garam kehidupan coy. Kalau kita sebenarnya masa-masa susah kita kerja itu kan habis lulus ya, Betul. ya kan. Nah, gua itu dari dulu kerjaannya di Korea nggak ada yang full kontrak itu loh. Nggak ada gua. Full time lah Betul. istilahnya. Iya kan. Nah, jadi gua paling kontrak base dan segala macam, ya entah di perdagangan atau di pendidikan atau bahkan ada sih di kontrak sampai 2 tahun tapi ternyata gajinya tuh nggak sebanyak yang gue bayangin. Gitu kan. Jadi kita bayarnya based on Gaji, salary. performance aja. Oke. Jadi ketika dibutuhin ya itu dibayar tapi udah di kontrak. Gitu. Tapi sebenarnya yang gua cari itu kan, gua mungkin teman-teman nanti lihat aja di video gua ngobrol sama Alfian juga, sama temen gua juga Nih, Amar. videonya di sini nih. Nggak di bawah. Oh, di bawah. Iya, soalnya gue bilang kan, gue tuh waktu itu ada masa transisi. Habis lulus tuh gue tuh mau lanjut kerja lagi atau sekolah. Kayak bingung gitu loh, men. Oh. Quarter life crisis itu. Iya tadi ya. Gue kita kira bilangnya- mau Iya. jadi kepompong Tapi- atau kupu-kupu gitu. Cerita gue pribadi, gue sebenarnya dulu tuh nggak percaya tuh quarter life crisis. Gue kira itu mitos. Oh iya. Anjay. Kok bisa? Iya, karena apa sih quarter life crisis? Kalau kita ada planning kan kita tahu semuanya. Oh iya juga. Tapi ternyata Tidak, tidak. Itu kita kehidupan kawan. Tidak Iya, sesuai nah Setelah itu gue jadi- ngalamin tuh kayak Iya benar. ternyata ada. Iya. Ya emang kadang orang bilang, "Oh, nanti di umur 20 belum tentu, tergantung Iya. lu kapan ngerasain lu lagi bingungnya kan." Iya. Oke, coba balik lagi tadi ya. Iya benar, terus gue dapat kesempatan dikasih tahu sama faculty member di fakultas gue di Graduate School of International Studies, bilangnya ada kesempatan buat jadi dosen, mau nggak? Dan itu limit banget waktunya, cuma seminggu. Ya udah gue coba dan segala macam. Ya udah. Beruntung akhirnya gua jadi berhasil. dosen. Iya. Tapi menurut lu gimana? Kenapa lu
dipilih gitu, ditawarin sebagai dosen pengajar calon nih. dosen pengajar gitu loh. Oke. Gue bisa bilang waktu itu gue cukup beruntung ya. Jadi kan untuk gue aja jurusan pindah nih bro, dari engineering ke social science. Lu dulu apa Oh jurusan? berarti S2 itu engineering, yang ketiga itu Engineering. social science ya? Bener. Bentar gitu. lu S2 engineering apa? Gue Bioindustrial Mechanical Engineering. Itu namanya. Oke. Nama fakultasnya Life Science lagi. Itu Bayangin kan ngapain? kalau S2, kalau kita engineering kan biasanya MN ya. Ya, itu MSc kan. Gue MSc. Iya, kayak itu gitu. mesin juga sama sih. Ada yang ada juga engineering, ya? ada yang science juga. Tergantung sih. Bukan mesin apa ya? Bisnis juga ada sebenarnya. Oh gitu. Gitu. Oke. Nah, gua tuh belajar kan itu multidisciplinary. Jadi gua tetap masih berhubungan sama jurusan S1 gua, yaitu agroteknologi. Jadi again, Oh, makanya. iya, gua bisa masuk sana. Iya. Jadi ada bio-bionya gitu. Jadi tetap gua fokus risetnya di agroteknologi. Gitu. Oh. Jadi gara-gara lu menurut point of view dosen lu performance-nya bagus, terus lu riset lu juga bagus, akhirnya lu dipilih atau gimana tuh? Kayaknya nggak performance juga gue kayaknya ya. Tapi nggak tahu nih. Ini kan kita coba ngira-ngira kan. Iya, soalnya kan buat teman-teman yang nggak tahu, kita orang asing di Korea Selatan dan bisa jadi dosen tuh keren banget loh. Itu keren sih. Iya, nggak semua orang bisa. Makasih. Makanya kan kita tuh sebenarnya pengen tahu gitu loh, kenapa lu bisa dipilih jadi dosen? Oke. Pertama itu sebenarnya gue cukup beruntung karena gue publish sih riset gue akademik. Jadi kan untuk lulus untuk S3. Jadi kalau di Korea itu buat teman-teman nih, kan kadang suka ada yang nanya, kita di Korea tuh nulis tesis gak sih? Boleh gak sih tanpa tesis? Nah kalau untuk level S2 masih boleh pilih. Oh, jadi boleh tesis atau enggak? Iya, lu tinggal ngambil mata kuliah lagi aja. Lu kan S1 kan nggak perlu bikin skripsi dong. Nggak perlu bikin skripsi. Iya kan? Sama S2 tuh masih ada yang kayak gitu. Khususnya ini gue ambil spesifik contoh di kampus gue. Ya di PNU jurusan misalnya international trade, lo boleh pilih lo nulis tesis atau enggak kayak gitu. Nah, tapi S3 wajib bro. Ya. Disertasinya wajib dan lo harus minimum publish 1 jurnal. Mungkin kita bilang tuh artikel ilmiah di jurnal kayak gitu ya. Nah, gue alhamdulillah tuh tembus waktu itu di Q2. Q2 itu apa tuh mas? Jadi jurnal tuh ada sebenarnya udah banyak ya. Cuma di level internasional tuh ada yang masuknya Scopus, nanti ada juga yang level Q1, Q2, Q3, Q4. Paling tinggi tuh Q1. Paling Q2 Q4. Gue di Q2 lah. Ya misalnya lumayan lah menurut gue. Nah, udah kan? Terus ternyata di dalam syaratnya itu tuh dia ngitung nih publikasi gue 5 tahun terakhir. Gue ngelakuin riset apa aja. Itu ada poinnya tuh. Itu pertama. Terus bahasa Korea kayak gitu kan. Meskipun gue ngajarnya pakai bahasa Inggris. Ya ini disclaimer sedikit. Gue ngajarnya pakai bahasa Inggris teman-teman. Nah, tapi tetap kadang-kadang komunikasi atau dokumen itu pakai bahasa Korea kan. Nah, dia juga ngeliat itu. Ya setidaknya kan kita di Korea Selatan minimal kita bisa bahasanya. Betul. Itu penting banget sih. Nanti gue juga pengen lihat deh kalau lu di kantor gimana. Kalau gue kan di dunia akademik nih, ya kan. Gue pakai bahasa tulis. Berarti gini dong. Iya. Nah, jadi gue abis itu di interview. Abis dari dokumen-dokumen tadi di interview. Jadi sebenarnya di syarat itu nggak ada syarat IPK. Gue bingung gitu. Nggak ada syarat IPK. Oh, nggak ada syarat IPK malahan? Nggak ada. Jadi ada publikasi. Dia butuh orang yang punya pengalaman ngajar. Dan lu? Gue punya alhamdulillahnya, tapi di Indonesia. Lu ya jadi dosen? Ya panggilan. Kan dulu gue ngikut program namanya praktisi mengajar dari Kemdikbud. Nah karena gue punya bisnis, terus abis itu masukin CV gue dan segala macam. Jadi sekarang itu di Indonesia, nggak tahu ya kalau sekarang buat pembukaan di tahun 2025 belum ada. Tapi waktu itu setiap batch itu ada. Jadi nanti jatuhnya tuh kayak portal job tapi untuk praktisi yang mau ngajar. Jadi kampus nyari praktisi untuk ngajar anak-anaknya biar nggak teori doang. Biar tahu nih real di lapangan kerja tuh gimana. Kayak gitu. Nah, di situ gue dapet pengalaman. Kurang lebih gitulah in short. Gitu. Jadi menarik juga. Intinya kan lu udah punya riset sebelumnya dan ada pengalaman mengajar. Betul. Kalau boleh tahu tuh pengalaman ngajar apa? Gue ngajar internal trade, terus gue ngajar bisnis digital. Gue tuh sempat beberapa ngajar, contohnya di Jakarta kayak di UNJ. Terus gue juga sempat ngajar di Amikom. Gue pernah, kalau ini sih mungkin guest lecture kali ya.
mungkin nggak sampai semewah itu karena online sih. Hmm. Ya kayak dipanggil untuk ngisi program kewirausahaan di UGM waktu itu di Fakultas Fisip. Keren Kayak banget. Itu gitu. kalau ada di CV-nya ngajar TPA gitu nggak bisa berarti ya? Gua rasa sih kayaknya enggak, tapi at least ya, oke? Iya. At least kalau itu lu bertahun-tahun, misalnya di TPA dari Oh, iya. ngajar guru ngaji, Heeh. ya kan misalnya. Tapi at least mereka ngelihat, ini orang pernah emang beneran real ngajar. Tapi kalau untuk di kampus, mungkin karena gue pernah ngajar, soalnya kita disuruh bikin kurikulum, Soalnya kan gue ada rekam Pengalaman jejak TPA seperti ya? itu kan, kayak ngajar TPA, siapa tahu masuk CV ya. Apa mau kita suruh coba kiroah nih di sini? Oh, jangan ya. Oh iya. Oke, jadi intinya lu ada pengalaman mengajar, riset lu udah bagus selama 5 tahun terakhir dan akhirnya dosen tuh melirik lu ya. Ini cocok iya. nih jadi calon Coba, kandidat disuruh dosen. coba, iya, coba. Dan akhirnya wawancara dan akhirnya berhasil jadi dosen. Benar. Wah gila, keren banget sih. Itu dari pengalaman Mas Dimas sebagai dosen. Kita tanya sebagai gimana nih? QA di suatu perusahaan nih. QA itu apa sih? Question and answer. QA itu tuh quality assurance. Apa tuh? Dia sebenarnya kayak quality control. Oke. Cuman dia lebih ke dealing sama pembeli gitu. Jadi kan gua di perusahaan crane kan ya. Iya. Perusahaan crane kapal spesifiknya, bukan crane yang dia nurunin barang gitu, enggak. Oke. Kapal. Sorry nih, gua potong nih. Sebenarnya lu kok bisa masuk di situ sih? Lu nggak ada basic QA loh. Iya, betul. Lu satu kan engineering. Bener-bener yang gue tahu lu engineering dah. Ini cerita panjang ya. Coba dipersingkat deh. Ini berarti dari gua apply dulu atau kenapa gua gimana nih? Dari mana dulu? Lu kan pasti apply nih. Apply. Kenapa kok lu bisa diterima di QA gitu? Jadi lu kan gak ada basic QA sama sekali. Gua tarik dulu deh. Pertama tuh gua masuk job fair kan. Di job fair itu tuh ada satu perusahaan itu yang apa perusahaan crane itu. Dia nyari sebenarnya mechanical design. Oh, mechanical design. Oh, gue ada basic itu dong karena gue anak teknik mesin dan belajar desain pakai AutoCAD lah, pakai Inventor dan sebagainya kayak gitu, pakai ANSYS untuk analisis gitu. Dia awalnya tuh malah mechanical design atau enggak R&D. Research and development. Betul. Oke, gue kesana gitu kan. Dah kasih CV. Terus dia dibantu juga sama Odong A gitu kan. Kayak tolong dong nih CRC dimasukin gitu. Orang dalam nih, berarti ceritanya orang dalam nih. Ya enggak juga sih sebenarnya. Kayak oke lah, Odong A. Shout out buat apa Odong A. Tapi gua ibaratnya kan lu bilang juga tadi Alfian orang Dong A nanya. Iya. Terus lu juga bilang dari Dong A. Kayaknya gimana Dong A itu kayak keren banget untuk ini ya. Iya. Untuk alumni ya. Buat pengelolaan mahasiswa yang udah lulus, dia tuh bagus banget. Dia kayak nge-handle kita, kayak visa apa yang harusnya kita ambil, dia ngasih tahu semuanya. Jadi buat kalian teman-teman semua nih yang main ke Korea Selatan, masuk yang pengen ke Busan, masuk Dong A. Enggak, jadi gini. Tapi mahal. Iya kalau kayak gitu di Busan di Akihadi ya. Jadi gini, kalau di Dong A, lo setelah lulus, gue kan teknik mesin. Gue tuh ada grup sendiri yang lulusan teknik mesin gitu. Nanti dari kayak apa namanya divisi pencari kerja itu ada di Dong A. Oke. Dia ngasih info tentang pekerjaan buat teknik mesin. Iya. Dan gue adalah mahasiswa internasional yang ngurusin juga IO. Gue juga masuk tuh alumni buat apa namanya mahasiswa internasional. Tapi isinya internasional semua. Internasional semua. Terus IO itu tuh nyariin ada satu divisi gitu di IO nyariin kerja buat yang alumni itu. Kayak info kerja gitu, info loker atau enggak. Oh, ada job fair nih di sini gitu. Dia ngasih informasi bagus banget gitu kan. Terus singkat cerita ya udahlah dia ngasih apa namanya info job fair itu gue oke, di Busan deket dong gitu kan. Itu tadilah gue apply juga ke perusahaannya Alpian ini. Oh, di tempat yang sekarang. Iya. Dia nyarikan HR yang bisa bahasa Indonesia. Oke. Lu gak bisa bahasa Indonesia kan? Bahasa Indonesia gokil parah nyet. Ini baru bisa tahun ini kan? Iya. Awalnya mah gak bisa gue. Nah, terus habis itu apply di telepon lah gitu. Ini RC ya gitu. Oh iya gitu. Kenapa gitu? Mau wawancara enggak gitu kan? Wawancara apa namanya? Gak mau. Awalnya tuh udah wawancara coy, wawancara di tempat gitu. Iya. Ya basic aja gitu. Kayak kamu gimana bahasa Koreanya atau gimana kayak gitu. Terus yang kedua itu tuh wawancara ke perusahaannya. Yang mana nih yang QA tadi? Yang apa sih nama perusahaannya? Oriental. Oh iya, kayak muka lu ya Oriental. Enggak. Saya Jawa. Iya deh. Biarin aja teman-teman coba komen deh. Mukanya Oriental enggak gitu. Kalau gue sih Oriental yang liatnya ya.
nggak ada Jawa-Jawanya kalau gue. Oke, kita balik lagi ya. Terus mau dong gitu kan. Sebenarnya udah pernah wawancara juga ke sebelum-sebelumnya kayak ini sampai gue kayak capek lah. Anjir nggak usah lah nih belajar kayak gini kayak gue harus belajar apa. Paling gue cuma cari background perusahaannya apa itu kalau dia tanya. Udah wawancara di situ gitu. Ternyata gue ngadep sama bosnya juga. Iya. Wah, jadi geter nyet. Awal-awal tuh kayak wawancara tuh nggak pernah sama Sajangnya. Jadi tuh dia masuk gue harus gini cuy. Oh iya. Terus gitu cuy. Emang budaya. Oke, gue jadi apa namanya nervous parah, sumpah. Gue di kampus nggak gitu lagi gue sama dosen Sumpah. lain. Iya nggak ada nih hanya jadi harus kayak gitu. Kalau lu gimana? Kalau di Korea itu sebenarnya ada budaya insa. Jadi kalau sama atasan tuh kan misal nih kita nih. Kalau sama yang agak atas dikit tuh segini nih. Oke. Tapi kalau sama Sajang atasan tuh gini banget. Iya. Kayak rukuk kayak ini ya. Iya. 90 derajat tuh Iya, gitu. Iya, makanya kalau sama Allah sujud. Ya, bener. Lebih di atas. Bener. Gitu. Nah, gitu kan terus ya udahlah. Tapi ternyata enggak gini oke. Sorry banget ini agak sedikit sombong. S. Itu tuh lawan-lawan apa namanya wawancara gue tuh anak-anak S2 semuanya. Ini. Dan gue nggak tahu kenapa lu ke situ gitu loh. Sedangkan dia udah S2 gitu ya. Lu udah S2 gitu loh. Ngapain nambah-nambahin lawan gue sih gitu. Kalau akhirnya gue yang diterima. Enggak. Gak tahu juga sih, mereka juga masih ada yang beberapa yang masih mahasiswa gitu kan. Jadinya gak bisa langsung. Tapi lu yang keterima ya? Gue yang keterima. Mungkin Dan gue juga gak tahu kenapa. Menurut lu kira-kira apa? Anggap nih kita yang nebak ya. Kira-kira menurut lu dia keterimanya kira-kira apa? Ini point of view sebagai HR ya. Ya kan nanti kan dia di perusahaan HR. Iya sih bener sih. Katanya dia. Nah gue tuh sebenarnya di HR juga pun gue wawancara orang. Jadi pertama yang dilihat tuh cara dia jawab. Jadi kita tuh nggak mau orang yang kerjanya cuma sebentar. Jadi sebenarnya kita sebagai HR tuh cuma pertanyaan basic. Intinya mau kerja atau enggak gitu loh. Intinya. Dan kita tuh pasti ngeliat appearance dulu. Kayak penampilan lu gimana? Lu parah banget gue mah. Udah gaul banget gila. Sebenarnya kita tuh nggak butuh orang yang bahasa Koreanya terlalu jago-jago banget, itu nggak perlu. Yang penting sering-sering aja. Karena kebanyakan tuh perusahaan di Korea tuh pengennya orang yang masih dari nol nih. Ibaratnya kertas putih bakal kita bentuk di situ. Yang ngebentuk perusahaan. Iya. Betul sih, betul. Karena kalau orang yang udah S2, S3 nih kalau di perusahaan gue sendiri susah ngebentuknya. Dia punya pengalaman sendiri, dia udah ada mindsetnya dia sendiri. Betul. Kita mulai masukin apa namanya perusahaan tuh budaya kayak gimana itu agak susah. Makanya kita lebih suka cari yang dari nol nih. Jadi kayak misal nih ada teman-teman juga yang berpikir bahwa kayak CV-ku tuh udah bagus banget loh. Kenapa nggak diterima? Jadi itu bukan kualifikasi apa, berarti itu perusahaan nggak butuh kamu gitu loh. Iya. Karena nggak semua overqualified ya. Iya, overqualified namanya. Ya sama aja kayak orang nyari jodoh, cocok-cocokan kan. Oke, berarti sebenarnya nggak gue yang terlalu hebat ya gitu. Bisa jadi hebat. Tapi tadi sebenarnya kalau gue boleh jujur di pikiran gue mau bercandain lu. Jangan dari semuanya cuma lu doang yang gajinya mau direndahin gitu, men. Kayaknya sih. Iya kan? Misalnya S2 kan bilang, gue S2 nih, gue minimum gaji segini. Gitu ya. Kalau kita kan butuhnya visa. Iya sih, visa sih gitu. Tapi kalau teman-teman tahu ya, di Korea itu sebenarnya kalau kita buat visa kerja misalnya E7 atau F2 dan sebagainya, itu syarat pertama yang harus kalian punya itu ada minimal gajinya. Oh, benar sih. Jadi benar. Rata-rata tuh minimal gajinya tuh JNE 70%. Benar. Jadi jangan sampai kalian dibodoh-bodohin sama. Tapi JNA itu apa dong, kasih konteks JNA. Iya, gue bukan ekonomi banget ya. Indeks. Oke. Jadi kayak rata-rata gaji warga negara di Korea lah. Iya. Jadi semisal warga negaranya itu 100%, kita at least 70% harus dapat. Harus dapat biar dapat visa itu gitu ya. Gue dapat visa itu. Nah, tadi mungkin gue tadi nyambung ya yang dia bilang Alfian, mungkin mereka nyari yang mau lama gitu. Nah, gue di situ bener sih, gue ditanya kan, lu mau berapa lama di sini? Sampai saya mati gitu. Enggak. itu terlalu mendramatisir, mohon maaf nih. Oh, enggak ya. Okay. Jadi tuh gue bilangnya tuh gue saat ini gue nggak ada pikiran mau berapa lama gitu, tapi gue nggak ada pikiran untuk short term gitu. Idi. Ngibulnya bisa banget gue nyet. Iya. Gitu kan kayak kalau bisa lama sih ya bakal lama gue di sini gitu. Karena orang kalau lu ngibul pun nggak percaya muka lu tuh muka orang yang tidak pernah berbohong gitu. Wajah tanpa dosa. Gitu. Tapi gua nih ya kan jujur di tempat gua nih ya teman-teman juga ya. Orang asingnya yang maksudnya lulusan dari fakultas gua, kan gua sekolah terus masuk lagi itu kayak back to campus lagi kan. Kayaknya orang Indonesia baru gua kayak gitu. Jadi gue tuh nggak ada kisah kayak kalian Dim misalnya gitu ada teman gue ini ada lowongan lu mau nggak ada gue pengalaman itu ya kan. Nah kalau lu kan ada, cuma tadi
lu bilang lu kasih ke dia kan Enggak sih. infonya tadi. Kan gue enggak jadi apply. Ya dong, akan bilang ke lu ada enggak emang Terus ini. ternyata si Teung ini masih nanya setelah job fair itu. Masih ada enggak gitu lah, gue aja tadi gue enggak mau gitu kan. Nah, makanya gue jadi penasaran. Alpen bilang apa, terus lu gimana nih waktu itu? Kan lu di Seoul pengennya. Yang kita ngobrol-ngobrol lu kan pengennya di Seoul lu. Betul dia di Seoul. Iya kan? Gue cerita pendek dulu tentang background gue ya. Jadi setelah lulus tuh gue di Seoul kerja dan sebagainya. Gue ngerasa Seoul ini bukan gue nih. Karena ibu kota itu kenapa Busan aja? Karena ibu kota itu benar-benar padat banget. Jadi transportasinya udah padat banget. Kita mau kemana-mana tuh udah males. Kayak ibaratnya kita berangkat kerja jam 8 nih, kita masuk kereta udah kayak ikan teri, dipaksa masuk. Udah benar-benar kayak budak banget. Asinnya. Menurut aku sih walaupun di Seoul banyak orang asing juga, banyak foreigner juga, menurut aku masih lebih ramah di Busan ya. Oh gitu. Iya. Tapi aku terus, juga namanya buat rumah pun kalau kita lihat dari sisi saving ya, kita kan bener sih. Nggak mau, kalau aku pribadi aku nggak mau tinggal lama di Korea gitu loh. Aku ada keinginan buat balik juga, kayak ya di Indonesia tinggal lebih enak. Kalau punya duit. Iya, pede banget. Iya. Balik Indonesia ya. Membangun negara coy. Gua ngebandingin sama gaji gua di Seoul sekian, rumah gua sekian, biaya hidup sekian, itu lebih mahal. Bener, kalau gue akuin. Menurut gue gajinya sama juga pun di Seoul sama di Busan gitu loh. Di Busan lebih murah rumahnya, 50% lebih murah, makanan lebih murah, orang lebih welcome gitu loh. Gue juga gak tahu kenapa lebih welcome, tapi gue rasa emang lebih welcome banget di Busan. Menurut gue nih, tapi ya di Busan itu nyari kerja lebih sulit daripada di Seoul. Betul. Iya kan? Iya. Lu lihat deh persentasenya. Rata-rata kita aja teman-teman kita yang lulusan dari Busan nyari kerjanya mana? Seoul. Ya kita, menurut gue ya, kita yang dapat di Busan tuh, satu, kita termasuk beruntung. Yang kedua, sama peraturan pemerintah yang merubah aturan, misalnya kayak GNI-nya, terus jenis tipe visa baru ada, itu kan ngebantu sebenarnya. Ngebantu sih, benar-benar. Ya kan? Iya. Tapi gue nggak tahu ya, karena gue tuh jarang dapat temen Indonesia yang berlatar belakang engineering. Oh iya. Kita waktu itu belum ketemu ya, Mek? Kan gue engineering juga. Oh, iya, tapi bukan teknik mesin sih. Iya, terus kayak gue udah punya firasat gitu loh. Oh, kalau gue di Seoul itu bakal nggak ada tuh kerjaan yang engineering. Firasat lu kuat banget dah. Gue sumpah, gue masuk dong ya. Motivation letter gue bilang karena di Busan ini kota industri. Tapi sesuai cocok dengan di Busan tuh kota industri. Pelabuhan juga paling banyak digunakan yang di Busan. Iya, makanya gue udah sedari awal sebenarnya gue nggak bakal kerja di Korea gitu kan. Udah pusing gue gitu kan, tapi anjir teman-teman gue kok lanjut, si Alfian gitu kan kita satu rumah kan, kayak kita bertukar pikiran lah. Akhirnya gue lanjut di sini, terus bener ternyata di Busan gue dapet gitu. Gitu. Nah ini malah jauh banget nih bro. Kenapa gue akhirnya di QA tadi belum terjawab. Ya soalnya gue jujur ya. Oke, nanti coba kita ini dikit ya supaya tadi ada beberapa yang harus terjawab. Yang lu QA, abis ini gue tadi tuh penasaran dia, kayak gitu loh. Anjir gue di sini kayak narasumber dah. Ya karena menarik juga bro. Maksudnya betul. Rata-rata orang engineering kan nanti ujungnya ke lab. Iya, kalau R&D, S2, bener kan? Kayak gitu loh maksud gue. Maksudnya gue juga tertarik sama Alpen tuh cerita. Kan tadi udah dikasih sama Mea nih, kan lu apply. Tadi gue belum dapat banyak kayak gimana perjuangan lu atau persiapan lu untuk supaya lu keterima di perusahaan lu. Kalau dia kan udah tadi sedikit cuma kepotong nih yang QA deh. Karena nggak terlalu seru sebenarnya coy. Oh gitu ngapain ceritain? Oke, kalau gue pribadi apa persiapan gue ya? Gue persiapan sih nggak ada. Jujur gue nggak ada persiapan. Yang penting gue ganteng udah datang. Nih dia kayak ini yang podcast orang lain yang bilang, ya saya sih mulanya dari nol tapi dia orang kaya kayak gitu loh. Iya kan? Iya bro. Tapi ini masa nggak ada persiapan sih bro? Ini jujur banget ya, gue sebenarnya cuma lihat doang kayak perusahaan gue tuh bergeraknya di bidang apa. Nah, itu namanya persiapan. Iya sama gue Alvin, gue tadi udah cerita kan, gue cuma nyari background gitu. Selebihnya lu tampil ganteng. Ini. Karena ini fun fact ya di Korea itu penampilan penting banget. Grooming. Iya. Cuma gini ya. Lu kerja di restoran ayam aja pun, lu harus datang buat wawancara loh. Oh iya. Iya.
Kalau Alba lu Dan part time gitu. ini gue kan dulu pernah ini kan Iya. apa namanya apply di restoran ayam juga kan. Mm-mm. Gue nanya nih harus wawancara nggak ya gitu. Mm-mm. Dia bilang harus. Kenapa? Tujuannya apa buat wawancara? Kan saya kerja cuman sebagai bantu-bantu di dapur gitu Iya, loh. iya. Dia bilang apa? Ya aku harus lihat wajahmu dong, harus lihat mukamu. Iya, iya. Jadi kayak emang di Korea makanya banyak yang ini kan Meskipun di koreksi kayak di sini. apa namanya qualification tuh nggak ada tertulis berpenampilan menarik, tapi ya mereka ngelihat kayak gitu. Iya. Sebenarnya nggak menarik kayak lu harus ganteng, lu harus tinggi, lu harus Setidaknya apa rapi enggak dan sih. grooming Lu deh. ya Oke. rapi aja itu. Cuma cukup. nih ya, tadi gua pas lu bilang tadi pada apa namanya, gua nyari info ini dan segala macam, kadang itu banyak yang dilewatin gitu loh. Karena namanya juga kita mau bilang kita mau getting better kan di Iya. hidup ini. Misalnya contoh nih, ada orang yang apply kok gagal mulu. Ya Oh, kan? gua awal-awal kayak gitu. Iya kan? Ah. Tapi kan pasti ada yang lu ubah cara lu setelah Oh, itu. betul. Ya kan? Itu maksud gua. Iya. Nah, gua pengen lihat nih, lu tadi bilang gagal. Bisa jadi ada orang yang mau apply di bidang yang sama-sama lu, jadinya dia bisa ngikutin nih. Kemarin gua denger nih, Mia Jambul. Mia Jambul tuh. Ya kan? Dia nyiapin begini. Oh, ternyata gua jujur ya, dulu waktu yang S2 pas mau apply di BUMN, gua gagalnya karena gua gak tahu product knowledge BUMN itu, Bro. Iya. Ah ya itu. Tapi emang itu Iya penting. sih, itu Makanya penting kan, banget. Makanya ya lu harus kan? cari background gitu kan. Gue cuma tahu cuma 2 nih produknya dia, ternyata banyak banget. Ini emang ada ya dia? Gue nggak bisa jawab. Coba lu bayangin kayak gitu. Nah makanya tadi gue kayak ngerimain gue dulu pas nyari kerja kayak gitu tuh. Betul. Ya kan? Lu bilang gue lihat nih perusahaannya, gue udah lihat tapi gue lupa produk nulisnya dia. Ini dia produk. Sebenarnya itu yang penting sih. Kayak lu apa namanya apply di sana, lu mau kerja di situ, dan lu nggak tahu mau kerja apa, dia perusahaannya apa, aneh banget. Tapi ini gue coba nanya ya. Menurut lu, kalau lu punya perusahaan atau lu HR kan udah kebetulan ada orang HR ya. Kita tuh sebenarnya kalau orang datang ke tempat kerja kita atau di perusahaan kita tuh butuh mereka ngapain? Nih ya, gue kasih opsi deh. 1, kita butuh pengalaman dia untuk meningkatin perusahaan kita, atau orang itu belajar dari perusahaan kita supaya dia getting better. Kalau itu sebenarnya dua-duanya sih. Jadi tergantung kebutuhan kita. Misal nih kita butuh R&D ya, Research and Development. Kita otomatis butuh orang yang berpengalaman di bidang tersebut. Misal kita juga butuh sales manager, kita harus butuh orang berpengalaman. Tapi kebanyakan kan kita kalau buat teman-teman yang masih fresh graduate S1, belum ada pengalaman kerja, ya jangan tunjukin kalian tuh lebih punya sesuatu lebih gitu loh. Jadi lo harus kertas kosong aja. Ya berarti bener kan yang tadi yang di awal. Jadi lihat posisi dulu sebelum wawancara tuh lihat dulu posisi dulu. Terus sesuai konteks lah ya. Iya, sesuai konteksnya. Jadi jangan undervalue dan juga jangan overvalue, harus sesuai dengan pas gitu loh. Oke. Tapi ini juga satu yang penting sih. Mereka tuh lihat Songgyok di wawancara itu. Iya, jadi kalau kalian wawancara tuh kalau bisa senyum terus. Mungkin ada aura positif kalian tuh harus ditunjukin gitu. Gue kalau senyum mulu gue kayak orang gila ya. Iya. Kalau gue sebenarnya gini Kak, lo kan pasti kan wawancara diajak ngomong ya. Dan kemarin tuh gue ngadep banyak banget, ada bos, ada timjang apa namanya kepala divisi banyak banget gitu. Nah gue nggak tahu kenapa gue tuh bisa jawab asik. Gue nggak tahu ya, atau gara-gara itu mungkin gitu. Lu ini kali makan mushroom dulu kali. Enggak, pil kuning. Ya, dan fun fact tuh di Korea wawancara minimal yang mewawancara kita tuh 3 orang biasanya ya. Tapi gua waktu yang wawancara itu gua agak sulitnya, gua diwawancara sama dosen yang udah gua kenal bro sama kuliah. Gua kayak mau senyum tapi gua mau maintain profesional kayak gitu loh. Itu tuh maksud gua. Tahu gue tahu. Tapi ini ya maksudnya dia jadinya nggak jawab deh nih yang QA tadi gue nungguin. Gimana bangke? Udah, ini lu dulu abis Alpian dah. Ya udah. Ya udah terus QA. Oke. Tadi kan sampai gua akhirnya wawancara, terus ya udahlah gua balik dong. Balik dah beberapa minggu ditelepon lagi, harus kamu diterima dengan gaji sekian. Kamu mau enggak gitu. Gua kayak mikir gitu kan, kayak sekian nih gitu. Oke enggak ya gitu. Masih mikir-mikir ya itu, ya udah gue telepon lagi. Oke deh, boleh deh gitu. Ya diurusin, masuk dong itu akhirnya ke mechanical design. Awal di situ tuh gue kayak ngira tuh orang-orang bakalan kayak di drama-drama Korea gitu loh cuy. Tau gak sih kayak lu nggak bisa ya ini, lu kemarin nggak belajar gitu. Enggak ternyata itu bener-bener baik banget mereka. Kayak
kamu nggak bisa nih, oke aku ajarin Iya, kayak iya. gini kayak gini. Juga tau gue bersyukur banget, gue udah apa namanya, pikiran gue tuh udah kemana-mana sebelumnya, bakal Oke. dunia kerja tuh bangke banget, ternyata Hmm. enggak gitu. Tapi bener yang kata dia bilang apa namanya, lo tuh di situ bakalan apa namanya, dikembangin sama perusahaan itu, mau Iya. gimana. Nah singkat cerita di Solge itu kayak dikenalin lah sama apa ya namanya, gue nggak tahu, lupa gue. Kayak Mhm. atasnya tim Jang gitu tuh ada lagi, dia ngehandle R&D, mechanical Itu design. namanya Bu Sajang. Bukan Bu Sajang. Terus apa namanya, Hmm. Junjang Solge Team gitu di Tim atasnya Jang gitu sama kan. Dari Nim gimana? Tim Jang. Tim Jang Tim Jang lah. ya? Iya, Iya. Terus itu apa kalau setahu Dari Guajang Nim nih? tuh atas Guajang gua apa dikit. Guajang? Guajang tuh di Sonim. Ya, jadi ya Dia gue saya jelasin juga buat ya. teman-teman ya. Pertama tuh kalau di perusahaan Korea tuh pertama ada Sawon, di atasnya Sawon tuh ada Derry, Mhm. di atasnya Derry tuh ada Guajang, di atasnya Guajang tuh ada Cajang, di Cajang. atas Cajang tuh ada Bujang. Bujang Hmm. tuh kayak ngehandle Tim Jang satu itu. divisi gitu loh. Betul. Di atasnya Bujang biasanya ada Busajang. Busajang. Busajang biasanya ada 2 kalau nggak 1. Biasanya Mhm. satu yang bergerak di Gualibu, yang kedua di production, Iya. yang ketiga biasanya di ini sales Oh, di sales. sama Oke. supply. Biasanya kayak gitu sih. Dan Betul. nanti finance beda lagi. Biasanya ada lagi tuh. Oke. Nah oke, terus habis itu ngadep dia kan. Mhm. Terus awalnya tuh kayak ditanya gitu, kamu bisa AutoCAD kan gitu kan. Sedangkan gue tuh AutoCAD, terakhir kali gue AutoCAD adalah gue waktu di Indo. Oke. Gue tuh berarti 2018 2019 lah gue dapat pelajaran Iya, itu, dan iya. gue masuk ke Dong A udah beda, bukan pakai AutoCAD, dia pakai Inventor. Gue bilang dong, gue akhir-akhir ini nggak pakai AutoCAD karena di Dong A kita pakai Inventor. Terus apa namanya, terus dia juga bilang nggak, bahasa Korea gue tuh nggak sebagus banget itu gitu. Iya, iya. Jadi kayak lu bakal kesusahan nih di sini gitu kan. Terus akhirnya gue dipindah di QA, di quality assurance study gitu kan. Dan bangkainya lagi adalah ternyata di situ lebih banyak ngomong daripada di mechanical design kan kayak coba Diam di aja ya itu depan kan komputer. Jadi depan laptop gitu Heeh. gini. Kagak coy, di QA lebih banyak bacot. Jadi Iya, iya, iya. intinya tuh lu sebenarnya masuknya di R&D. Di R&D. Terus gara-gara lu kendala bahasa, karena di R&D kan juga perlu Ya, bahasa dan ilmiah mereka yang pakai AutoCAD lu gitu. belum begitu familiar kan. Makanya di Bukan bahasa ilmiah sih. Lu kalau di punya gua yang bukan R&D, mechanical design, lu tuh harus gambar itu tuh harus di apa ya? Apa? Harus diverifikasi oleh standarisasi Oh, iya, sebelum iya, iya. keluar itu produk Betul, betul, gitu. betul. Nah, Ibaratnya kayak SNI lah ya. makanya lu harus komunikasi sama itu nih. Contoh nih, kren lu nih kurang ini nih, harusnya berapa mili itunya besinya, atau besinya tuh kualitas A apa E atau Z, kan ada kan, lu kan juga di peleburan besi. Nah kayak gitu kan kita harus tektokan Iya, sama iya, iya. standarisasi gitu, mungkin itu gitu. Nah sedangkan gue di QA, gue juga harus ke standarisasi, Iya. gue harus ke yard yang galangan kapal itu, gue harus sama kapten kapalnya, Iya. gue harus sama mechanical design, Mhm. bangke banget, sama gue tim juga. Iya, tapi kan dengan gara-gara itu kan lu bahasa Korea lu sekarang udah Ya, getting ini banget. better. Iya. Getting better. Oke, Oke. sampai di situ gue pengen tahu nih. Kalian kan sebelumnya kan kalian udah punya pengalaman kerja di Indonesia belum? Belum. Gua belum ada sih. Indonesia Belum belum ada. ada. Kecuali apa namanya, bantu-bantu toko mama gua. Nah, kalau gua sebenarnya udah pernah kerja di Indonesia, dan gua dulu berpikir kayak beradaptasi di Korea itu gampang. Ternyata tuh susah. Pertama pengalaman gua kerja di Korea, di Seoul gua sebenarnya juga udah pernah kerja kantoran di bagian Yongop atau marketing. Itu tuh tekanannya gede banget di Korea sebenarnya. Terus apa namanya, menurut aku tuh orang Korea tuh cuek banget. Jadi kayak kita tuh minta tolong tuh agak susah gitu loh. Karena orang udah pada sibuk masing-masing. Mau nggak mau kita harus ngikutin arus yang perusahaan yang ada. Iya. Dan kalau kita nggak tanya, kita nggak bakal dikasih tahu. Oh, sorry banget, di gue emang- beda. Iya, gua ini bilang gitu kan sih gua. pengalaman gue pribadi. Iya. Oh, beda ya pengalamannya berarti. Iya. Beda. Susahnya di situ. Dan fun fact, gue juga apa namanya di tim manajemen tuh gue orang asing pertama. Dan ya pastilah kita di sini ada language barrier kan. Pasti. Dan perusahaan gue tuh nganggap gue tuh udah jago bahasa Korea gitu loh. Jadi kayak di awal-awal tuh gue tuh salah miskomunikasi gara-gara bahasa. Yang disalahin tuh gara-gara gue nggak bisa kerja gitu loh. Jadi sebenarnya bahasa gue yang kurang gitu loh. Itu sih awal-awal beban gue kerja di sini sih. Oh.
Itu Jadi, emang kayak gitu sih, itu emang berat banget. lu di kuliah itu pasti berpikir kayak, "Oke lah ini bahasa Korea gue udah cukup." Lu Hmm. masuk pekerjaannya. Berarti pertama kali di situ kayak gitu kan adaptasinya susah banget dong pasti. Adaptasi awalnya susah sih, kayak anjir ini gua harus pura-pura kerja dong kayak kayak gitu. Tapi Kak. emang Pura-pura kerja loh bener-bener bahasanya. apa namanya teman-teman gue juga di kantor kebanyakan pura-pura kerja, dan itu tuh pura-pura kerja tuh lebih capek daripada kerja Iya, beneran gitu. lebih capek sumpah. Karena lu nggak ada kegiatan gitu ya, kayak kerjaan udah selesai semua nih, tapi lu harus bertahan sampai jam 7 gitu, yang pulang jam 7 gitu. Itu yang sebenarnya lebih capek sih. Itu karena lu kalau oke gue nggak mau kalau karena kegiatan kerja gue udah selesai, udah gue mau free time aja ngapain gitu. Lah Nggak kalau bisa gua nyet itu. jadi dosen gimana pura-pura kerjanya? Gimana tuh? Iya kan? Iya. Gua bisa pura-pura ngajar gitu di kelas. Iya. Ya kocak. Kalau lu sendiri gimana nih? Iya, gua Enggak, lu pertama kan pasti juga kaget kan, kayak kurikulum di Korea kan juga beda banget sama Indonesia kan. Kayak lu kata lu bilang tadi kan lu harus bikin kurikulum juga, lu harus nentuin lu cara ngajar lu gimana. bener. Nah, itu kan pasti ada kesulitan sendiri dong. Lu adaptasinya Coba ya, gimana tuh gua awal-awal coba tuh? jawabin dia. Gua nggak tahu nih waktu kita cukup apa enggak. Aha. Oke. Nah, Wah, udah lama juga nih kita ngobrol. iya, asik coba banget. ini gue bisa dibilang kalau yang sekarang bener-bener kayak ngerasa bener-bener jadi dosen yang punya home base itu ya sekarang. Kalau yang sebelumnya kan gue nggak perlu dikasih kurikulum. Gue bukan bikin sendiri. Gue dibilangin bisa nggak ngajar, udah dikasih tahu temanya apa dan segala macam. Nah, yang sekarang itu tadi barrier bahasa. Jadi aplikasinya untuk masukin nama siswa ya kan ini tuh bahasa bahasa Korea. Iya, iya. Gitu kan. Ditambah di sini kan jadi di Korea tuh safety untuk masuk loginnya aja. Kita tuh punya sertifikat. Lu inget gak yang kita ada sertifikat? Iya. Nah, gue untuk login itu, untuk masukin input-input semua, kalau di luar internetnya kampus, gue harus punya sertifikat itu, bro. Di Indonesia nggak ada sistem itu, cuma di Korea. Ya mungkin beberapa dari teman-teman mungkin bisa aja nggak relate ya soal sertifikat ini, tapi di gua yang benar-benar ngerasa untuk bisa adaptasinya adalah gua harus terbiasa lagi sama bahasa-bahasa dunia kampus, bro. Betul sih. Ya kan, itu pertama. Terus yang kedua, kalau untuk kurikulum, gua harus bikin 2 versi. Inggris dan bahasa Korea. Ya, maksudnya yang bahasa Inggris itu kan nanti taruh di Sugang Sincongnya kita. Jadi siswanya bisa pilih kelas gua. Nanti lihat tuh silabusnya apa. Gua bikin itu. Yang kurikulumnya gua report kan sama kampus. Ya, tapi tetap yang gua anliinnya kan Korea. Kayak gitu. Ya cuma meskipun nggak disuruh banyak-banyak banget, cuma beberapa aja nih apa sih versi apa dan lain-lain. Kalau yang sama lainnya karena dosen-dosennya ngajarnya pakai bahasa Inggris semua, jadi masih aman. Justru yang tadi gue bilang gue agak kurang relate untuk kayak pura-pura kerja atau apa dan segala macam. Iya. Lu bayangin, dulu kan bisa tuh depan komputer pura-pura, oh ya gue lagi cari info. Gue lagi ngajar, pura-pura gimana? Enggak, tapi kan lu ada kayak nih aja kelas buat kelas tuh udah selesai nih jam sekian, tapi lu harus pulang jam sekian gitu nggak sih? Gue nggak wajib ada selalu, bro. Oh, itu sih bedanya. Karena mungkin kalau gue jurusannya masih engineering, mungkin gue harus delete terus. Tapi fun fact ya, karena gue di HR tuh kerjaannya kalau ada masalah. Ya, dia banyak waktu luang coy. Dia aja nelpon gua waktu gua kerja, gua masih ngetes keren ya ini. Nah, dia juga nelpon gua, dia nelpon gua, orang gila macam apa dia jam segini. Kalau namanya kan HR kerjaannya tuh kan pertama recruitment, terus habis itu ngurusin payroll atau pembayaran dan sebagainya, asuransi, terus perizinan kerja dan sebagainya. Terus kalau ada masalah di produksi biasanya kalau ada orang berantem dan sebagainya kita sebagai nyelesain juga. Dan gara-gara itu kan kerjaan kita nggak begitu banyak. Nah makanya fun fact nih, gue ngerjain skripsi gue, tesis gue yang di Indonesia itu sambil kerja. Oh, keren banget. Gila. Keren banget, saya tidak bisa coy. Cepat lah Mek. Itu. Iya. Biar kita bisa bikin podcast satu lagi, ceritain gimana lu bisa dapet double degree. Nah tapi menurut gue kayak lebih sibuk sih daripada Alfian gitu. Gak tau, gue kayak pokoknya sebelum jam 10 kan gue harus lihat dong yang mau dites hari ini tuh apa gitu kan. Siapa tahu nih nggak sesuai sama sertifikat nih, contoh nomor serinya gitu kan. Kan gue harus bilang ke klasifikasi yang standarisasi, atau enggak gue kalau nge-handle yang yard atau yang kapten kapal kan gue harus tahu dong itu produknya kayak gimana. Jadi gue sebelumnya tuh harus belajar paginya. Oke, terus jam 10 biasanya itu tuh mereka datang standarisasi datang sih yard atau kapten kapal tuh datang gitu. Nah gue harus melayani mereka, lalu dia punya komplain apa, nih gue tes juga kan, dia ke kanan ke kiri atas bawah gitu, speed berapa gitu, safety-nya oke enggak dipakai gitu kan, berfungsi enggak semua kayak gitu, komen semua dicatat, udah selesai
jam 12 gue harus ngasih makan dia. Kan gue dikasih kayak bobin kade kan, kartu Oh, perusahaan beli gitu kan. beli. Itu sebenarnya enaknya di QA sih. Kayak lo makan bisa awal dulu, lo Iya bisa iya. keluar makan enak gitu, enak banget. Terus udah selesai habis itu catutlah itu komentar apa Oke, itu, komentarnya foto-foto apa? dibuat laporan gitu. Kalau contoh yang berhubungan, oh ini harus ditambahin plat lagi nih gitu kan. Mhm. Gue harus bilang ke Solgi Team, ke mechanical Oh. design ini tolong nih, ini harus ditambahin plat. Oke. Setelah itu habis Solgi Team selesai, gue harus bilang mereka bilang Gume Team. Terus gue harus tanya si gue harus tanya si Gume Team akhirnya kena berapa? Oh. Berapa ratus won, berapa juta won gitu kan. Kayak gitu. Udah selesai tuh kayak gitu. Gue minta tanda tangan ke si tim jam. Iya. Dah, kayak jam 2 selesai. Itu pun kalau nggak ada apa namanya slip gumsa, apa ya? Barang masuk. Iya. Itu harus apa Pemeriksaan namanya? barang masuk. Iya, apa namanya? Pemeriksaan motor, terus Mhm. apa namanya? Ya, tentang listrik panel namanya, Mhm. starter panel gitu. Ini oke enggak gitu. Kalau dia ada apa gua harus bilang A atau enggak AC gitu Iya kan, iya. accepted with comment atau enggak ini harus gua reject gitu. Itu tapi gara-gara itu gua nggak tahu, gua bersyukur juga masuk QA. Jadi gue lebih pede bahasa bahasa Korea gitu loh, Iya jadi iya lebih iya. pede daripada sebelumnya gitu. Jadi menurut gua itu keputusan yang baik sih. Thank you banget buat yang mindah gua Masih divisi. pindah ke situ ya? Kalau nonton dan bisa bahasa Indonesia, gua Iya. berterima kasih coy. Jadi intinya tuh Gitu. di proses adaptasi kita di perusahaan kita Aha. tuh yang penting kita jalanin aja Kita dulu. jangan lanjutin Benar dulu sih. benar. Iya, pasti nanti kita Iya. juga getting better. Iya, Iya betul benar. sih. Nggak tahu Tapi kan. terakhir ya, kalau misalnya emang tadi kadang kan ada orang nggak percaya nih sama jalanin dulu. Mhm. Maksud gua sih ya lu harus bisa improve sedikit aja Iya, hari betul demi sih. hari. Satu Jadi hari gitu. tuh 0,1% tuh berarti Itu loh. berarti Benar sih. benar. Betul juga. Jadi kayak intinya yang penting tuh kalian pede dulu aja. Kayak kalian harus tahu dulu nih value kalian tuh di mana, kelebihan kalian di mana, kekurangan kalian di mana. Nah, kalian bisa improve value kalian, kelebihan kalian. Habis itu ya udah kita harus adaptasi mau nggak mau. Kita Betul. orang asing di sini, kita Betul, harus betul, tahu betul. semuanya. Dan yang paling penting tuh culture sama budaya sih. Jadi Iya. di Korea itu kan ada Nopimal ban melas sebagainya ya, Iya. pakai Iya. bahasa yang atas gitu loh. Juga Iya. nyapa juga sama orang gitu loh. Basic juga ada Iya. kayak gitu. Benar Jadi benar benar. setidaknya kita lebih spesial dalam Iya. hospitality lah. Kita lebih ramah daripada yang lain. Intinya sih gitu sih. Tapi gue nggak tahu ini nggak tahu ya. Gue rasa tuh kayak perusahaan-perusahaan sini tuh seneng sama orang Indonesia. Iya, Karena orang jujur. Indonesia tuh gue rasa masih kayak lu di dalam pikiran lu kan diajarin kayak di mana bumi dibijak, di situ langit dijunjung gitu kan. Dijinjing. Dijinjing diginin dong. Gitu. Jadi Soalnya mereka tadi di video yang lain tadi bilang dijinjing. oh iya. Gitu terus kayak jadinya mereka jadi tahu oh gue di negara orang nih. Iya. Budayanya beda nih. Gue harus adaptasi nih, harus sesuai sama mereka, nyesuaiin diri lah gitu Iya, kan. iya, iya. Contoh gue harus bilang Nopimal ya gue harus Nopimal gitu kan. Kalau gue sih ya oke gue berangkat Siap. kayak gitu. Kayak Oke. kalau dia kerja gue juga harus kerja Benar, gitu. benar, Nggak boleh benar. santai-santai gitu. Itu kayak bagus sih, kayak orang Indonesia tuh dianggap bagus di sini cuy. Iya. Iya. Ceritanya baik lah, Nah, sumpah. yang terakhir nih, buat Mas Dimas dulu nih. Buat temen-temen yang sekarang di Korea dan udah lulus kuliah di Korea S1, S2 ataupun S3, ada pesan nggak sih? Gimana caranya biar mereka bisa survive di sini? Kalau bisa dapat kerja di sini, itu ada pesan nggak buat mereka? Kalau gua sih, gua nih dapet ini ya, gua dapet ini tuh dari pengalaman satu, sama yang kedua gara-gara gue ikut program KIP. Apa itu KIP? Korean Integration Sawetonghap. Oh KIP. KIP. Ya gue lupa lagi kepanjangan yang bahasa Inggrisnya, cuma lupa. pokoknya Korean Integration apa gitu ya. Nanti itu mungkin P-nya program pasti. Program, iya. Berarti itu kayak bahas tentang culture apa yang di Korea. Culture, bahasa dan lain-lain kayak gitu. Nah, yang gue mau bilang di sini adalah yang gue dapat dari semua program-program itu, pertama dia bilang jangan bilang nanti gue siapin nanti deh kalau udah deket-deket. Misalnya kayak 6 bulan, misalnya anggaplah nih yang nonton baru datang semester awal ya, kan berarti dia masih punya 1,5 tahun lah anggap ya. Oke. Nah, orang di situ pas kita diskusi sama orang imigrasi dan lain-lain itu, akhirnya dibilang kalian tuh nyiapin tuh justru dari awal. Kalian udah tahu syarat visa targetnya kalian. Misalnya contoh, misalnya dia mau visa E7, tadi JNI udah disebutin sama Alfian, harus minum 70%. Berarti kalian harus tahu perusahaan mana nih yang bisa ngasih 70%, ya kan? Terus kalau
oh ternyata perusahaan ini. Terus kalian harus lihat perusahaan itu tuh syaratnya apa. Misalnya bahasa Korea. Berarti gimana caranya selama 1,5 tahun nanti kalau udah lulus kita itu udah dapat topik level 4 misalnya atau level 3 sesuai syarat mereka. Dia bilang gitu. Jadi jangan mikir ngerjainnya setelah lulus jadi lu persiapan. Iya betul. Nggak ada waktu. Jadi persiapannya itu kalau emang lu ada kepengen at least ya mau tinggal lebih lama di Korea, lu siapin dari awal ketika lu masih punya banyak waktu. Betul kayak sih, gitu. betul sih. Itu yang gue masih pegang sampai sekarang. Betul, kayak gitu. Makanya plan bener kita dia. Plan boleh kita berencana, tapi kalau kita nggak nyiapin juga, plannya bisa geser. Betul. Gitu. Itu Jadi- sih kalau dari gue. Iya, jadi kalau menurut gue nih juga gini nih, kesuksesan tuh datang kalau kita udah persiapan dan ada kesempatan yang datang. Betul. Misal kalian nggak ada persiapan nih, kesempatan udah datang, ya kalian nggak Nggak bakal bisa dapet ngambil itu. juga ya. Iya. Iya benar. Betul. Kalau buat Mea sendiri gimana nih? Ada pesan nggak nih buat teman-teman nih? Gue orangnya tuh nggak bisa ngomong bagus-bagus kayak Mas Dimas. Itu mah nggak bagus. Gue mau Iya. ngomongin apa pengalaman gue aja, pengalaman Oke. lu aja. Jadi kayak dari tadi yang gue bilang kayak gue masa-masa gue cari-cari kerja itu juga banyak, ditolak juga banyak, gue nolak juga ada. Itu kayak ya lo kalau setiap lo boleh rencanain gitu kan, tapi juga ya let it flow aja lah, semua masalah datang besok juga Kayak pergi. Habibie. Ya let it Iya. flow gitu. Tuhan kayak nggak bakal ngasih lo sesuatu yang buruk nantinya. Mengalir Dia percaya kayak aja kayak gitu. air mengalir aja gitu. Dia kayak air Ini. kayak tokai gitu. Gua merek korek. prinsip hidup- Ya. prinsip hidup gue kayak gitu sih, lo let it flow aja. Tuhan nggak bakal ngasih sesuatu yang buruk buat lo nanti gitu. Kayak gitu sih. Makanya gue tadi kan awalnya di Soulgate Team, gue pengen banget nih Soulgate Team gitu. Gue awalnya emang mau Soulgate Team dari awal gitu. Terus ternyata gue dipindah ke QA, ternyata gue bersyukur dong di QA gue bisa belajar banyak kayak bahasa kayak gitu. Ternyata gue dikasih bobin card, makan bisa cepet Siap. gitu. Ternyata gue Benar. bersyukur di situ ya let it flow gitu. Dan bisa nerima juga ya. Ya rencana memang penting gitu. Rencana memang penting, tapi rencana Tuhan itu yang terbaik buat Betul. kita. Karena Tuhan yang menentukan. Oke, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat teman-teman juga. Ya. Thank you Alfian. Iya. Thank you. Ini ya. nama podcastnya apa? Getting Better. Getting Better, Grow Up Together.